Aku mencintaimu. Dua hari lalu, Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang memungkinkan pemerintah Rusia menyita properti warga negara manapun yang mengkritik perang. Dan kemudian kemarin dia menggunakan kekuatan serupa untuk menyita 7 miliar dolar, bukan rubel, tapi dolar dari salah satu miliardernya sendiri. Ini adalah nasionalisasi tunggal terbesar dalam sejarah Rusia. Alasan mengapa Putin harus melakukan sesuatu yang begitu drastis sebenarnya terlihat jelas di seluruh negerinya sendiri. Moskow sedang merasionalkan bensin, Crimea mengalami pemadaman total, dan produksi minyaknya turun selama 6 bulan berturut-turut. Situasinya semakin buruk, sehingga anggota parlemen Rusia sekarang secara terbuka menyebut para elit Rusia sebagai masalah di balik semua ini. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam Rusia saat ini. Kota-kota mengubah malam jadi siang akibat kebakaran kilang. Lalu kota lain justru mengubah malam jadi gelap permanen karena pemadaman listrik. Sopir truk yang mengantar pasokan ke garis depan diminta meninggalkan muatan dan melompat ke parit demi keselamatan mereka. Pengemudi mobil di dalam Moskow dibatasi hanya 5 galon bensin per orang. Dan anggota parlemen Rusia seperti yang baru saja kita bicarakan, sekarang mulai menentang Putin dan menyuarakan kemunafikannya. Di akhir video ini Anda akan paham mengapa penyitaan 7 miliar dolar hanyalah awal dari apa yang akan menimpa Rusia. Mari mulai dengan bagian Rusia yang kini benar-benar dalam kegelapan. Karena saat Putin menjadi tuan rumah forum ekonominya di Saint Petersburg, seluruh wilayah dari apa yang disebut negaranya sedang duduk dalam kegelapan, menunggu lampu kembali menyala. Ini adalah Simferopol. Ini kota terbesar di Crimea Selatan. Minggu lalu serangan drone Ukraina menghantam pembangkit listrik utamanya. Hasilnya adalah yang Anda lihat sekarang. Pemadaman listrik melanda seluruh kota. Anda bisa melihat saat pembangkit listrik diserang. Kilatan terang itu adalah pembangkit listrik termal yang terbakar. Keesokan paginya asap masih terlihat di langit. Kebakaran berlangsung berjam-jam, bahkan mungkin beberapa hari. Ini bukan serangan satu kali saja. Ini adalah serangan berkepanjangan yang menyebabkan beberapa ledakan di seluruh kota dan di daerah sekitarnya. Sebuah pangkalan udara militer di kota terdekat juga terkena serangan. Kita juga akan membahas bagian lain Rusia yang terkena serangan yang sama ini. Namun sekarang saya ingin menjelaskan seberapa parah situasi di Crimea. Ingat, inilah harga yang harus dibayar Putin saat mencaplok wilayah ini pada 2014 demi karir politiknya. Kini, semenanjung itu perlahan tenggelam dalam kegelapan. Seperti dibahas di video terakhir, pompa bensin di Crimea mulai kehabisan bahan bakar dan kini masalah itu menyebar ke Rusia. Bahkan, pagi ini muncul berita bahwa dua kota terbesar di Rusia, Moskwa dan Sankt Petersburg, mengalami masalah yang sama. Lihatlah laporan berikut ini. Moskwa, Sankt Petersburg, dan Kazan telah membatasi bensin minggu ini. Pengemudi hanya boleh mengisi bahan bakar maksimal 20 liter. Itu kira-kira sekitar 5 galon, sedikit lebih banyak dari itu. Dan itu sebenarnya gila kalau dipikir-pikir, karena Rusia memiliki cadangan minyak terbukti terbesar kedua di seluruh dunia, mungkin terbesar kedua atau ketiga. Jadi jelas, mereka punya banyak minyak. Tapi sayangnya, karena serangan jarak jauh Ukraina alias drone Ukraina, Rusia tidak bisa memproduksi minyak. Itulah mengapa warga negara Rusia juga menderita, bukan hanya anggaran pemerintahnya. Saya tidak bisa melebih-lebihkan betapa terkejutnya orang Rusia biasa yang belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Kita bahkan punya orang di Moskow yang membuat vlog tentang situasi ini karena tidak percaya berita ini nyata. Mereka ke SPBU untuk memastikan ada batasan atau tidak. Silakan lihat. Baik teman-teman, halo semuanya. Saya di Sankt Petersburg. Seorang teman menulis bahwa sekarang ada batas bensin maksimal 20 liter per mobil. Jadi saya baru saja mampir ke Tatneft untuk memeriksa apakah itu benar. Halo, hari ini hanya bayar di muka. Pertama ke kasir, lalu isi bensin. Dan untuk jumlahnya maksimal 20 liter ya, sudah paham semuanya. Silakan teman-teman, pada akhirnya hanya 20 liter. Sayangnya... Ini karena produksi minyak Rusia telah menurun selama 6 bulan berturut-turut sekarang. Dan ini terjadi meskipun harga minyak sedikit lebih tinggi dibandingkan sebelum perang Iran.
Jadi Anda mungkin berpikir bahwa Rusia punya insentif lebih besar untuk meningkatkan produksi agar mereka bisa menjual minyak di pasar terbuka ke negara manapun yang membutuhkannya, dan mereka bisa menutupi kekurangan dalam anggaran mereka. Mereka memang berusaha melakukannya, tapi secara fisik tidak bisa karena serangan Ukraina yang telah menghantam tempat penyimpanan Rusia. Ukraina telah menyerang kapal tanker Rusia, dan Ukraina juga telah menyerang kilang minyak Rusia. Dan karena itu, meskipun Rusia ingin memproduksi lebih banyak, mereka sebenarnya tidak bisa memproduksi lebih banyak. Sekarang itu memicu masalah domestik. Karena itu juga bagian penting lainnya dari hal ini, bahwa Rusia selalu mengutamakan pasokan dalam negeri terlebih dahulu, dan kemudian kelebihannya diekspor keluar. Itulah mengapa selama 3 tahun terakhir, kita secara rutin melihat pemerintah Rusia memberlakukan pembatasan, kontrol ekspor pada jenis bensin tertentu, karena mereka ingin melayani pasar domestik sebelum minyak itu masuk ke pasar internasional, di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan. Tapi sekarang, karena produksi turun dalam waktu yang cukup lama, bahkan pasokan dalam negeri pun mengalami gangguan. Sekarang tentu saja, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Ukraina tidak hanya menargetkan kilang minyak Rusia, mereka juga sekarang menargetkan logistik Rusia. Pada dasarnya, konvoi dan truk yang memasok wilayah Rusia yang diduduki, dan pasukan Rusia di garis depan. Ini adalah operasi penguncian logistik. Kami punya cuplikan tentang cara operasi ini dijalankan. Ini sangat mengerikan, silakan lihat. Yang Anda lihat sekarang adalah jalan logistik Rusia digunakan untuk mengangkut konvoi bahan bakar dan truk amunisi ke garis depan serta wilayah lain. Dan drone di langit itu adalah drone pengintai Ukraina yang sedang mencari target. Serangan seperti ini terjadi setiap beberapa menit di berbagai jalan raya yang berbeda, tidak peduli siang atau malam. Itu berarti seluruh rantai pasokan Rusia sedang diburu secara real time. Dan Kremlin sekarang secara terbuka mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Hal ini diketahui karena kini media Rusia menerbitkan panduan bagi sopir truk tentang langkah jika melihat drone seperti ini. Simak berikut ini. Media pemerintah Rusia menyatakan instruksinya sederhana. Jika melihat drone, jangan coba melawan. Jangan minta bantuan atau tetap di truk. Parkirkan truk di pinggir jalan, keluar, lalu lari ke parit untuk bersembunyi. Kremlin menyatakan bahwa Ukraina sedang memburu truk-truk. Pada akhirnya Anda bertanggung jawab atas hidup sendiri. Jadi utamakan itu. Karena itu, sopir diberitahu jika melihat drone, segera tinggalkan truk dan bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Hal ini agak mengejutkan bagi saya secara pribadi, karena mengingat begitu banyak korban jiwa yang telah diderita Rusia, Anda akan berpikir bahwa Rusia tidak peduli dengan nyawa warganya sendiri. Tapi sekali lagi, info ini dari blogger perang. Saya yakin mereka peduli nyawa warga lain, tidak seperti Putin. Itulah mengapa Putin tak terlalu peduli dengan jumlah korban di garis depan. Namun, semua ini membawa kita ke masalah utama yang dihadapi Rusia beberapa minggu terakhir, dan itulah kepungan terhadap Crimea yang semakin ketat setiap harinya. Crimea memiliki beberapa titik sempit strategis yang bisa jadi target Ukraina dan memengaruhi jumlah pasokan yang masuk ke Crimea. Lihat peta ini. Ada 3 titik penghubung antara daratan utama yang diduduki Rusia dan Crimea. Ini bukan Crimea. Kita sudah membahas jembatan Kerch yang terkenal, dan berikut 3 titik penghubung koridor darat tersebut. Dan Ukraina telah menargetkan ketiga jembatan itu secara rutin. Jembatan Kakhovka sudah 2 kali terkena serangan. Ini sudah kami bahas di video terakhir kami. Jembatan itu tidak hancur, tapi rusaknya sangat parah, sehingga sampai perbaikan dilakukan, jembatan tersebut ditutup. Tidak ada yang benar-benar bisa menggunakannya. Ini keuntungan bagi Ukraina. Ada 1 jembatan lagi yang juga rusak. Jembatan itu ditutup, meski kerusakannya tak separah jembatan Kakhovka. Jembatan ketiga juga rusak, sehingga lalu lintas dibatasi. Meskipun masih digunakan, penggunaannya tidak seperti sebelumnya, dan ini menjadi masalah mengingat arus dari 2 jembatan lainnya sudah terhenti. Masalah ini berkepanjangan karena Ukraina selalu menargetkan jembatan itu setiap kali Rusia memperbaikinya. Karena Ukraina juga menyerang sistem pertahanan udara Rusia di seluruh negeri, Rusia mulai kehabisan cara menghentikan drone Ukraina. Dan pada saat yang sama, produksi drone Ukraina meningkat sangat drastis. Itu akan saya bahas di akhir video karena sangat menarik seberapa cepat perkembangannya. Pertumbuhannya bahkan lebih cepat dari beberapa perusahaan AI di Amerika Serikat yang masih berkembang baik. Sekarang kembali lagi ke Crimea. Beberapa hari yang lalu kami membahas bagaimana banyak hotel mewah Rusia di Crimea menawarkan promo ini, di mana jika Anda membeli paket liburan dari hotel ini, Anda akan mendapatkan bahan bakar tambahan agar bisa kembali ke Rusia setelah liburan Anda selesai. Dan alasan mereka menawarkan ini adalah karena pom bensin kehabisan bahan bakar.
Jadi orang-orang takut masuk ke Crimea karena mereka tahu akan lebih sulit untuk kembali. Jadi mereka benar-benar menawarkan bahan bakar sebagai tambahan mewah. Nah, coba tebak. Meskipun begitu, tampaknya situasinya terus memburuk. Dan sekarang para blogger Rusia atau vlogger perjalanan membicarakan bahwa mungkin Crimea bukan tempat terbaik untuk berlibur saat ini. Dengarkanlah. Haruskah musim liburan di Crimea dibatalkan? Harus begitu. Jadi kita tidak perlu pontang-panting karena panik nanti. Jadi kita tidak perlu memohon untuk negosiasi atau menyeret sampah naga dari organisasi kemanusiaan internasional untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Terjebak di zona perang. Musim panas ini di Crimea berarti masuk perangkap. Sekarang, seolah ini belum cukup buruk, kita mendengar juru bicara Kremlin secara terbuka bilang, kami memang punya masalah, tapi jangan khawatir. Kami telah meminta bantuan negara sahabat. Sekarang kita bahas daftar negara yang sudah dimintai bantuan Rusia, tapi tetap dengarkan pernyataan ini. Atas nama Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Akibat serangan teroris rezim Kiev di wilayah kami, Kementerian Luar Negeri meminta bantuan beberapa negara sahabat untuk menyediakan bahan bakar kemanusiaan. Kami berharap pengertian dan bantuan seperti yang selalu kami berikan kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman kami. Sekarang mari kita bersikap realistis. Daftarnya mungkin Tiongkok, Korea Utara, mungkin Iran. Saya rasa tidak ada satupun dari negara-negara ini yang benar-benar bisa membantu Rusia dalam situasi ini. Karena mari kita bahas satu persatu. Tiongkok sudah membeli minyak lebih sedikit daripada sebelumnya karena perang Iran. Mereka tidak bisa mendapatkan pasokan rutin yang selama ini mereka andalkan dari Selat Hormuz. Saya ragu Tiongkok punya surplus minyak untuk dialihkan ke Rusia. Sekarang Iran menghadapi masalah serupa. Karena blokade Amerika Serikat mereka tak bisa lagi mengekspor minyak. Saya ragu mereka bisa membantu Rusia dalam situasi ini. Dan tentu saja, lalu kita punya Korea Utara. Negara itu hanya memproduksi senjata. Bagaimana bisa membantu Rusia soal minyak? Jadi saya merasa, meskipun mereka bilang mereka meminta bantuan dari negara-negara sahabat, saya tidak berpikir bantuan itu akan datang dalam waktu dekat. Sekarang, karena semua ini, kita melihat sesuatu di Rusia yang belum pernah kita saksikan selama 30 tahun. Kita melihat anggota parlemen Rusia secara terbuka mengkritik Kremlin atas kegagalannya. Ini pernyataan panjang, namun sangat penting. Ini terasa seperti momen penting dalam perang ini, jadi saya akan membacakannya untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, itu sangat membantu video kami menjangkau lebih banyak orang. Sekarang mari kita lihat pernyataan ini. Ini berasal dari anggota Parlemen Komunis Rusia, Mikhailovich Markov. Dan dia berkata, saudara-saudara sebangsa, di tengah serangan yang terus dilakukan oleh pasukan Ukraina terhadap kota-kota kita, pihak berwenang baru-baru ini mengadakan Forum Internasional Saint Petersburg. Pada hari pembukaan forum, terminal minyak Saint Petersburg, salah satu yang terbesar di Baltik, diserang. Namun, alasan yang sebelumnya menyebabkan pembatalan parade hari kemenangan pada 9 Mei dianggap tidak cukup untuk membatalkan forum ini. Tampaknya tujuan utama dari acara-acara seperti ini adalah untuk menunjukkan kesejahteraan semu. Di baliknya tidak ada pencapaian nyata yang terlihat selain memperkaya diri para elit. Selama setahun terakhir, berbagai program dan strategi pembangunan telah dirancang di Rusia di semua sektor ekonomi. Namun, hampir tidak ada satupun yang telah dilaksanakan. Semuanya tetap berada di atas kertas dan dalam deklarasi yang disampaikan dari firma hukum internasional. Alih-alih tindakan nyata, kita terus menghadapi larangan baru, pembatasan, dan beban keuangan yang semakin besar. Kita akan bahas beban keuangan sebentar lagi, karena undang-undang baru di Rusia benar-benar gila. Kamu tidak bisa membayangkannya. Ini pada dasarnya adalah Uni Soviet 2.0. Tapi, mari kita lanjutkan. Orang ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pengeluaran semakin meningkat bagi warga Rusia biasa. Inflasi tidak terkendali. Sementara itu, orang-orang kaya semakin kaya. Di saat yang sama, kantong pejabat pemerintah dan elit yang berafiliasi tetap jelas tidak kosong. Menurut data Forbes tahun 2026, jumlah miliarder Rusia mencapai rekor 155 orang dengan total kekayaan mereka hampir 700 miliar dolar. 1,5 kali lebih besar dari anggaran federal. Pencurian bernilai miliaran dolar. Penangkapan pejabat di semua tingkatan, dan penyitaan aset senilai 1 triliun rubel per tahun. Inilah gambaran sebenarnya. Sebagian besar ini diwarisi dari tahun 1990-an ketika negara mengalami penjarahan besar-besaran properti negara. Apa yang akan dilakukan musuh eksternal jika berhasil menguasai Rusia? Mereka akan mengambil sumber daya, menjarah industri, menaikkan pajak, dan membangun rumah mewah untuk diri sendiri. Namun tidak ada invasi yang terjadi. Pihak berwenang melakukannya sendiri dan lebih efektif dari agresor manapun.
Dalam 35 tahun, tidak ada satupun reformasi yang berhasil dilakukan, sementara para oligarki terus bertambah dan semakin kaya. Ini sudah memasuki tahun kelima operasi militer khusus. Sekarang, sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukan hal yang biasa terjadi di Rusia, apalagi seorang anggota parlemen menandatangani surat seperti ini dan mengatakannya secara terbuka. Ini bukan percakapan pribadi yang bocor seperti di awal perang, melainkan seseorang secara terbuka menyampaikan ini dan langsung menargetkan Kremlin. Dan coba tebak apa yang dilakukan Kremlin saat itu ketika anggota parlemen pada dasarnya mengatakan, "Hei, sepertinya pemerintah sedang mencuri dari rakyat." Putin menandatangani undang-undang baru yang melegalkan pejabat pemerintah menyita apapun dari siapapun yang mengkritik rezim. Keesokan harinya, undang-undang ini langsung berlaku setelah ditandatangani. Minggu ini, Rusia menyita 7 miliar dolar aset pribadi dari satu orang miliarder. Ini adalah nasionalisasi terbesar dalam sejarah Rusia. Alasan resmi di balik penyitaan ini, katanya miliarder ini terlalu korup, bahkan menurut standar Putin. Tapi kenyataannya kemungkinan besar karena dia menentang perang. Jadi sekarang dia dipenjara dan semua bisnis, rekening bank, serta propertinya berada di bawah kendali negara. 7. Saya ingin memperjelas karena selalu muncul kebingungan saat membahas negara asing. Ini 7 miliar dolar, bukan 7 miliar rubel. Jadi kalau dalam rubel, ini mungkin ratusan miliar rubel yang diambil alih oleh Putin hanya dengan satu tanda tangan. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak terjadi di sini di Barat. Faktanya, coba lihat laporan ini. 2 hari sebelum penyitaan ini terjadi pada 10 Juni, Putin menandatangani undang-undang baru yang memberinya atau pemerintahnya kekuasaan untuk menyita properti dari siapapun yang mengkritik rezim. Ini bahkan tidak ada hubungannya dengan perang. Siapapun yang bilang, "Hei Putin, kamu tidak memimpin negara ini dengan baik, tapi kamu belum bangkrut." Dan itu termasuk postingan media sosial, hal-hal seperti itu. Tapi kita sudah tahu, kebebasan berbicara bukan yang terbaik di Rusia. Tapi saya benar-benar ingin fokus pada bagian penyitaan ini karena ini adalah sesuatu yang sering dilupakan banyak orang Amerika. Terutama sekarang ketika kita melihat banyak pemikir ekonomi hebat seperti Candace Owens dan Andrew Tate pergi ke Rusia dan memuji ekonomi Rusia. Jadi saya benar-benar ingin menunjukkan seberapa kuat hak atas kepemilikan pribadi di dalam Rusia. Sekarang, seperti yang kalian tahu, selama bertahun-tahun sebelum invasi ini terjadi pada tahun 2022, para oligark Rusia menyimpan miliaran dolar, bahkan mungkin ratusan miliar dolar kekayaan pribadi di Amerika Serikat dan di Eropa. Mereka memiliki rumah mewah, kapal pesiar, dan apartemen, segala yang kamu bayangkan. Jumlah uang mereka sangat besar hingga sulit dipahami orang biasa. Ketika invasi terjadi, hampir semua uang ini dibekukan. Tapi sebagian besar uang itu masih belum disita karena pemerintah Amerika Serikat memang tidak bisa melakukan itu. Pengadilan Amerika Serikat tidak akan membiarkan pemerintah begitu saja mengambil alih properti pribadi. Ada situasi-situasi tertentu di mana pemerintah bisa masuk ke rekening bank Anda dan mengambil uang Anda. Mereka harus membuktikan di pengadilan terbuka bahwa uang di rekening bank, properti pribadi, atau hal serupa merupakan hasil kejahatan. Mereka harus menghubungkan uang itu dengan suatu kejahatan dan kemudian mereka memiliki hak untuk pada dasarnya menyita properti tersebut. Dan setelah itu, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Itu berarti, meskipun miliaran dolar kekayaan oligarki dibekukan di Barat, termasuk di Amerika Serikat, uang itu masih tetap di situ saja. Itu bukan uang milik pemerintah, itu masih uang milik orang lain yang tidak bisa mereka gunakan karena dibekukan. Tapi uang itu belum disita. Dan ini bahkan belum membicarakan tentang uang Rusia, seperti uang resmi Rusia, uang negara yang ada di rekening-rekening Eropa, sekitar 300 miliar dolar. Bahkan itu pun, negara-negara Eropa sebenarnya tidak bisa benar-benar menyita. Mereka sedang mencoba mencari cara hukum untuk mengambil uang itu, tapi sampai sekarang mereka belum mengambil uang itu. Itu tetap uang Rusia yang tak bisa diakses Rusia, dan bunganya diberikan ke Ukraina untuk perang. Namun, uang itu tetap milik Rusia. Bandingkan dengan Rusia, di mana cukup satu tanda tangan, kini jika kamu mengkritik pemerintah, kamu bisa kehilangan semua hasil kerja atau tabungan seumur hidupmu. Dan mereka sebenarnya tidak perlu membuktikan apapun. Tidak ada pengadilan atau persidangan yang adil di mana kamu bisa membela diri. Tidak ada hal seperti itu. Kamu bisa kehilangan segalanya dalam semalam. Itulah sebab utama ekonomi Rusia tampak tumbuh, padahal sebenarnya tidak. Karena pertumbuhan didorong oleh pengeluaran militer. Ekonomi Barat banyak yang tumbuh, meski ada masalah yang perlu diperbaiki. Bagi oligarki Rusia, menyimpan uang di sini jauh lebih aman daripada di Rusia, dan itu benar-benar gila. Tapi saya menyimpang, mari kembali ke topik utama. Sementara semua ini terjadi, ada hal lain yang juga terjadi, yang sebenarnya tidak aneh di garis depan.
Dekat Omeransk, truk bahan bakar dan amunisi Rusia tertangkap menyeberangi jembatan ke Crimea. Tebak apa yang terjadi? Mereka segera dihancurkan. Sekitar 50 truk dalam satu konvoi, lalu pasukan Ukraina menghantam dan menuntaskan tugasnya. Gambar ini menarik perhatian saya dan ingin saya tunjukkan di pembuka, dan kelihatannya ceritanya memang nyata. 50 truk dihancurkan, tapi gambar ini bukan gambar AI, melainkan gambar dari sebuah game bernama Arma. Terlihat sangat keren, tapi sayangnya ini bukan gambar asli, tapi tetap saja kelihatannya cukup keren. Sekarang, Ukraina bisa melakukan ini berkat drone. Produksi drone mereka sangat cepat, bahkan sulit saya pahami. Dan saya mencoba mengikuti perkembangan ini setiap hari. Lihatlah laporan ini. Menurut Komandan Utama Ukraina, produksi drone Ukraina meningkat 12%, hampir 13% dari bulan ke bulan. Ini bukan perbandingan tahunan, tapi bulanan. Ukraina kini memproduksi 13% lebih banyak drone dibanding bulan lalu, padahal produksinya sudah sangat banyak sebelumnya. Jika tingkat ini terus berlanjut, yang sekali lagi kemungkinan besar tidak, tetapi jika terus berlanjut, Ukraina akan menggandakan produksinya setiap 5 atau 6 bulan, yang sangat luar biasa. Itu tidak bisa dikejar Rusia, bahkan dengan bantuan Tiongkok. Kini, pilot drone Ukraina mengelola ini dengan baik dan memanfaatkan AI secara optimal. Itulah cerita yang akan kami bahas eksklusif untuk anggota YouTube dan Basics Insider kami di sini. Jika Anda ingin mengikuti cerita eksklusif dan mendukung channel ini, jadi anggota sekarang dengan menekan tombol join di bawah atau kunjungi basicsinsider.com. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus membuat konten, dan itulah mengapa kami akan menghadirkan lebih banyak konten eksklusif khusus untuk anggota. Jadi jika Anda tertarik dengan hal itu, pastikan untuk menjadi anggota hari ini.